Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Firly Pitung di channel yang pastinya terkenal Host Production. Film pendek anak muda berkarya. Selebeu kejauhan tangan gue aduh. Pokoknya buat para penonton semua yang nonton di channel Host Production ini, pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada kritik-kritik dan saran, komentar aja. Jangan takut-takut. Karena kalau lu takut nonton setan. Pokoknya buat semua yang nonton, gue doain di bulan Ramadan ini yang pastinya di bulan yang masih dibilang COVID, ya semoga yang namanya penyakit-penyakit dijauhkan, dari segala mara bahaya dijauhkan. Pokoknya buat para penonton sehat selalu. Bulan Ramadan banyak-banyak beribadah. Semoga di bulan tahun ini, di bulan Ramadan tahun 2002 ini mendapat keberkahan buat kita semua. Amin. Dut kok kaya? Bingung gak lu? Hah? Kayak gorila. Gendut kok kaya? Bingung kan lu? Pasti bingung. Bingung dah. Elah kagak bingung lagi. Bingung bang. Bingung pasti. Lu bingung kan? Makanya jangan kemana-mana. Tetap nonton di channel gue Host Production. Siapin gorengan, siapin kacang. Jangan gorengan dingin. Gorengan sekarang. Gorengan dingin kan keras. Iya. Makanya jangan kemana-mana. Tetap saksiin di channel gue Host Production. Ya, terima kasih buat para penonton yang masih nyalain YouTube-nya buat nonton channel gue di Host Production. Yang tadi gue bilang gue bikin bawain tema gendut kok kaya, pasti penasaran kan? Pada malam hari ini gue kedatangan tamu, dibilang dari jauh, bukan jauh sih, dibilang dari pulau bukan pulau. Pokoknya dia datang jalan kaki nyium ketek. Agak diundang deh, datang. Itu gak bohong. Pokoknya yang udah gue anggap teman sendiri, saudara sendiri, sahabat sendiri, sekaligus teman kerja, teman rusuh ya demo. Begitu dah. Bukan demo, teman rusuh. Demo. Buset, jangan. Pokoknya teman rusuh deh. Nih, gue kenalin. Pas lu penasaran kan? Dia di samping kiri gue nih. Nih samping kiri gue nih. Yang mana? Gua. Gua. Iya, lah. Siapa lagi? Kayaknya gue siapa? Kenalin bang, para penonton pada mangap ngeliatin lu. Ada. Lapar apa gini? Iya, makanya kenalin dah di kamera tuh buat para penonton biar dia kenal lu. Sekarang nih. Ntar abis subuh. Ya. Setengah enam. Ya, gue gak tahu dong nanti. Ya sekarang lah. Ya, nampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam apa pagi nih? Malam, emang kita bikin malam. Oh iya benar. Ini gue kenalin nama lengkap. Nama lengkap lah, maksudnya nama apaan? Gue gak mau ah. Emang apa? Nanti malu gue. Malu. Pakai ordeng. Kayak watak tuh lagi buka. Ya udah no, penonton pada mau kenal lu. Nama lu siapa? Nama gua? Iya, Gary Absolute. Iya. Itu Gary Sarucok. Cuma coklatos. Perkenalkan, nama gua Gary Hanggara Permadi, biasa dipanggilnya Gary. Iya. Gara. Jangan. Setahu gue nama lu Gara Hanggara Permadi. Iya, benar bang. Ada SE. Oh iya, gue lupa. Hah? Ada SE, Iya. SD, SMP, SMA. Ya buset. Itu mah sekolahan, gua kata kelar. Oh, salah ya bukan ya? Iya, penonton pada nungguin dong. Oh, Dia nungguin bingung, apa ini? Dia bingung, Kit. Gua kan bawain tema nih. Iya. Gendut kok kaya. Nah, pas banget kan gue bawain lu nih. Nah, yang bikin maksudnya para penonton biar kagak penasaran, gue pengen tanya nih. Maksudnya lu kayak kan sensus penduduk lu. Sensus penduduk. Mau gue RT. RW aja lah. Ya nanya maksudnya gimana sih kehidupan lu sehari-hari semenjak kan namanya kita di bulan suci Ramadan ini. Di PPKM juga ya kan, lu nyari duit gimana kan serba susah tuh. Kalau dibilang kita nyari duit serba susah ya sekarang udah ngalamin. Ngemis aja deh. Ngemis, jangan ngemis, nggak boleh. Ya gimana kehidupan lu dari lu, maksudnya lu sekarang ngapain, kerja atau gimana, atau lu nguli? Gua di kuli. Di kuli. Kuli Kuli itu. Kuliah. Kuliah apaan? Bangunan. Kerja di ini di mana, di Shopee Express. Iya. Nah, di endorse ntar sama Shopee. Ya. Boleh. Iya, pokoknya kerja di Shopee. Oh ya, kita kan sama, Bang. Oh iya. Itu satu kerjaan. Oh iya, bener. Pura-pura biar dinonton. Oh iya. Lu selain lu kerja Shopee, sampingan lu apaan? Hah?
Sampingan lu apaan selain lu kerja Shopee? Gua Iya. cangkamen. Cangkamen apaan? Itu ngamen di tengah jalan. Ya, cangkamen bisa aja logika. Ya kan mungkin di malam hari ini kan gue datengin lu nih bang. Iya. Sebenarnya. Enggak sih, gue datang sendiri sih. Iya datang sendiri. Iya lu jalan kaki nyim Nanti ketek. gue nih jangkung lagi. Datang lagi jemput pulang bentar. Iya lu kan nyim ketek jalan kakinya. Oh iya benar. Di malam hari ini gue maksudnya gue datengin lu tuh buat kan gue bikin tema bang. Gendut kok kaya. Iya, mentang-mentang gue gendut ini. Iya emang lu Ya, gendut. gue gendut nih. Iya gendut kok kaya. Nah ini iya. para penonton pengen tahu kok bisa sih seorang gendut bisa jadi kaya. Itu gimana prosesnya? Pasti kan bingung itu bang. Waduh. Iya kan? Gila. Kalau bahasa kasarnya bilang, Gue pegang dulu deh. ngepegang apa? Takut jatuh. Ya, Kan bisa, bingung. kan kita pesawat. Banting lu. Itu gimana bang? Maksudnya awal mulanya segala macam lu bisa kayak gini gitu. Awal mulanya mah kalau usah gue ceritain mah panjang bang. Ya, nanti nggak apa-apa. nanti ini penonton pada bosan tidur lagi Ibarat nanti. pantun po pipi makan tetelan. Apa tuh Gue ngopi dulu lah kentelan gue seruput Ya. dulu ya. Lu ngopi, gue ngerokok. Nah makan anjing. Nih dia. Bang korek mana bang? Ya enggak maksud gue lu bisa jadi kayak gini gimana prosesnya kan butuh semua tuh Iya. butuh proses. Iya, semuanya tuh dari semangat sih sebenarnya. Semangat. Semangat ngapain? Semangat kan bermacam-macam. Waduh, semangat jasmani olahraga. Bukan. Gue lagi sini kampret. Ini kita mesti ngapain nih? Enggak, gue nanya maksudnya para penonton biar tahu awal mulanya kan biar kata nih tema gendut kok kaya. Jadi para penonton pengen tahu kenapa lu asal mulanya lu bisa jadi kayak gini gitu. Lu bisa kalau yang gue tahu sih ya, lu bisa beli mobil, lu punya motor 3, rumah lu gede, rumahnya begini dah. Wah. Lu jangan tambah-tambahin motor 3, 10 sekalian. Bisa tuh. Ya pokoknya gitu deh gimana awal mulanya lu bisa dapetin itu semua gitu. Mungkin gue bisa belajar dari pengalaman lu yang bisa gue ambil apa gimana kan biar para penonton kan tahu. Jangan dah, pengalaman gue pahit. Bisa pengalaman. Iya, pahit. Ya intinya Kayak minum kopi nih, gue minum dulu lah nih kopinya nih. ya Allah beruang. Gini nih babanya Doraemon. Minum mulu. Iya. Iya, kalau saya cerita pengalaman sih pahit bang. Gue pernah jadi supir taksi online. Supir taksi online. Iya, pernah ngegojek juga. Uber, lu tau gak lu? Yang di Uber. Oh, yang di Uber ini. Maling. Itu malah nyolong celana dalam. Uber, Uber gue tahu dulu bukan, tapi sekarang kan Uber udah pindah ke kalau yang gue tahu sih ke Grab ya. Iya. Oh, lu dulunya Uber. Dulunya gue Uber. Jadi perjalanan hidup gue tuh pahit banget bang. Pahit Dulu gue pernah kuliah. Lu di kuliah? salah satu kampus. Oh sama sama gue juga kuliah Lu kuliah? di BL. Yo, IBL apaan tuh? Berak lempar. Sorry pemirsa, gue banyak peducunya. Jangan salah-salahin gue ya. Gue emang orangnya begini, gue modelnya begini. Gue kalau ngomong emang agak nyeblak, namanya orang Betawi dah ya, mau gimana lagi ya. Oh lu Betawi ya? Ya Betawi punya gaya. Sama kayak gue. Ya, gimana lanjutin bang? Iya, jadi dari Uber tuh, gue tuh pertama kali tuh narik Uber ya kan. Narik Uber. Iya, gue nggak tahu tuh daftarnya kayak gimana segala macam ya kan. Kenapa Modal nggak nekat tahu? aja, ya kan. Oh, selain dari taksi online. Dari Uber gue mulai tuh ya kan sambil kuliah ya kan. Sambil kuliah gue berhenti bang. Waduh, kenapa bisa berhenti? Ya bukannya Tisu lagi gue sedih bener aja. gue nangis di kopi aja kali ya. Kenapa bisa berhenti? Iya karena itu bang. Hah? Orang tua nggak sanggup kayaknya. Waduh, gue nggak bisa berkata. Ada kata orang tua kagak sanggup. Aku juga ngerasain. Oh ya sekarang gini aja sih bang, kita prinsip hidup ya. Kalau misalkan buat kuliah kan namanya kuliah itu kan titel bang. Kalau kita paksain tapi orang tua merasa menderita, yang ada nanti hasilnya
busuk. Bukannya buah busuk, hasilnya nihil, nggak ada hasilnya. Kayak apa, lihat tuh. Kan iya, percuma kita kuliah mahal-mahal kalau misalkan kita paksain segala macam. Nah misalkan lu nggak ada niatan buat kuliah kan percuma. Iya kan? iya, bener. Iya, lu mendingan ya lu mendingan kerja langsung dah. Ibarat kata di sisi lain lu ada kerjaan, lu terima gaji, lu bisa kuliah di situ. Ya itu. Jadi setelah gue udah nggak kuliah lagi ya kan, kebetulan bokap gue punya tabungan nih. Oh, tabungan syariah. Aduh, Tabungan apaan? Tabungan apaan? iya, bokap gue kan dulu kan kerja ya kan, dapat pensiunan, duit pensiunan. Nah, kebetulan duitnya tuh gue pakai. Hancur dunia persilatan. Kenapa lu pakai? Ya? Kenapa lu pakai? Iya, gue pengen naik mobil ya kan. Jadi awal mulanya dari duit pensiun bokap lu beli mobil. Iya. Oh, gua kata lu duit hasil sendiri. Pantesan aja gendut kok kaya, gua bingung. Itu kan teknik Abu Nawas. Iya sih. Oh, jadi terus berarti motor juga, tapi motor hasil duit lu sendiri kan? Enggak juga. Enggak, orang tua juga. Besok kebunuh. Orang tua juga. Ini orang udah gak nonton nih, bisa bro, nggak ada lagi kakak gua, langsung dicoret. Nah, ya, mungkin intinya sih yang kalau dari lu ya, mungkin lu pakai duit orang tua, yang penting lu jangan terlalu orang tua semua bang. Lu kerja segala macam, ya lu harus kembaliin duit orang tua lu pakai gitu. Gue bingung itu. Hah? Itu dia gue bingung. Ngomong apa? Gimana cara balikinnya? Ya proses lah. Gue beli dulu kan ya lirin ya. Jangan ngepet. Bang, gue pengen nanya nih bang. Apa tuh? Mumpung lu di sini ya kan. Nah, lu kan kayak sensus penduduk. Lu kan berat lu 85. Ya kan? Bang, lu gak usah kurang-kurangin. Badan lu kan kayak beduk. Tawa masjid. Iya, kalau gue begini nih, ya cicak nempel di beduk. Nah, enggak, gue pengen tanya nih, tipikal cewek lu nih. Ini tentang cewek nih bang. Tipikal cewek lu kayak gimana sih? Tipikal cewek tuh. Maksudnya gue sih nggak muluk-muluk bang. lu udah punya cewek belum sih? Udah. Oh enggak, maksudnya gue pengen nanya nih kan, mungkin lu udah punya cewek nih kan. Sebelum punya cewek lu pasti ada tipikal ya kan, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu cewek kayak gimana? Iya bang, kayak gini nih bang. Set. Oh, ya gue tahu nih. Apa tuh? Gondoruo. Ya, bukan. Emang apa? Kuntilanak. Oh, tipikal cewek lu yang kayak gini. Oh, iya paham gue dah. Enggak, Bang. Sesuai badan. Set. Oh, langsing. Enggak. Gendut. Enggak. Gita Spanyol. Waduh. Nah, terus yang gue pengen nanya lagi bang, hal-hal yang bikin lu bangkit. Ibarat kata kan dulu dari lu driver online sampai sekarang bisa bekerja di kayak kantor-kantoran, itu gimana lu bisa bangkit? Jadi gue bangkit itu karena pendewasaan diri sih. Pendewasaan diri waktu. Iya, waktu yang menentukan. Itu permisah, waktu yang menentukan katanya. Gimana emang waktunya? Ya, sering berjalannya waktu gue berpikir kalau misalnya gue begini terus, gue mau jadi Abu Nawas kali. Nawas lagi aja. Gue seniornya Ropi. Oh iya, gue lupa tuh. Oh, jadi kayak semacam kedewasaan lu ikutin alurnya waktu gitu. Iya, betul. Lu maksudnya tujuan hidup lu bakal gimana lagi nantinya? Lu udah konsep atau gimana? Nah ya, jadi gue tuh waktu pas kerja itu pernah gue bekerja tuh di salah satu perusahaan terkenal ya, permen. Iya. Permen Coklatos. Gue sebut merek boleh gak nih? Oh, jangan. Ntar diiklanin sama dia. Oh, iya. Nanti ada iklannya lagi. Jadi maksudnya lu intinya tujuan buat lu bangkit, maksudnya lu kayak gimana nih buat bangkitin lu? Masa lu kayak gini-gini terus? Lu harus berpikir lah, gue masih muda, gue harus bangkit, nggak boleh kayak gini-gini terus. Maksudnya biar para penonton tuh ngikut bang. Dulu tuh gue tuh kerja di permen itu tuh kenal sama yang namanya itu ada Padamar sama Mas Ray. Nah dari dua orang itu tuh yang bikin gue itu tuh berpikir bahwa kalau misalnya gue umur segini tuh gue pengen jadi apa gitu loh. Kalau misalnya gue nggak semangat gitu kan.
Iya benar. Kan lu kan tahu sendiri, gue buat lagi masukin nama po gue bolos terus. Iya. Suka bolos ya kan, ada aja ya kan. Pokoknya tetap bangkit buat para penonton semuanya. Di sini sih gue sebenarnya alur ceritanya sih berantakan. Cuman kalau yang positifnya lu ambil dah. Maksud gue datengin teman gue ini, ya dia bukan orang kaya sih sebenarnya. Dia orang Cuma kaya-kayaan orang. kayak orang. Ya buat para penonton pokoknya yang masih muda harus bisa bangkit, lu terus berkarya. Lu punya bakat, jangan lu pendem. Mario Tegar dengerin. Iya, lu ibarat kata nih, kalau kita usaha satu kali kita kalah, kita nggak bisa, lu coba lagi terus, jangan takut sama coba lagi. Karena apa? Masa iya di 1000 kali coba dalam salah satu nggak ada yang berhasil. Iya, Nggak mungkin. betul. Kalau lu udah niat sungguh-sungguh, kalau Allah udah kun fayakun pasti akan berhasil. Iya. Intinya cuma satu ya. Niat. Wah, semangat. Tanam niat itu di dalam hati ya kan. Oh iya. Jangan perasaan doang ya. Jangan. Oh, kita mesti kudu ada niat. Iya. Ibarat kata yang kalau kata pantun, Apa tuh? buat apa banyakin harta, kalau dapetinnya ya kagak bener. Ini hari kita jangan banyak cerita. Penontonnya pada kelenger. Iya. Ini penonton pada bingung nih, ya kan? Oh ini ya udah. Ya lu maksudnya Bang, buat para penonton ada kali nasihat-nasihat sedikit biar dia walaupun kita cerita-cerita nggak jelas kayak gini, ada omongan yang bisa buat bangkitin para penonton buat bisa kayak lu gitu, bisa beli mobil, beli motor segala macam. Intinya itu kalian harus satu doa, lebih dekat ke Tuhan. Oh, benar, iya. Ke Sang Pencipta. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mimpikan, apa yang kalian mau, minta sama Sang Pencipta. Oh, jangan pernah malu Bang ya. Jangan pernah malu. Terus yang kedua, tetap semangat, tetap punya niat, jalani, tekunin, dan sayangin orang tua. Oh iya. Karena kan kalau kita sayang sama orang tua, kalau orang tua udah ngomong sedikit aja udah jadi doa Bang. Ah iya tuh. Iya. Lu anak begitu banget, bego banget. Lu kapan sih? Ntar besok lu kerja terus dah biar bisa beli mobil. Tuh omongan bercandaan aja bisa jadi doa tuh Bang kalau orang tua. Makanya jangan sekali-sekali dah kita ngelawan orang tua. Iya. Lu ngelawan orang tua gak? Kagak. Salah lagi ya. Mau kambing. Padahal ini mau kambing banget anjir. Marah. Iya. Pokoknya buat para penonton cukup sudah sekian saja. Jalah. Kita bertemu lagi di hari esok berikutnya. Gue bikin konten pendek ini, semoga yang baik-baik. Iya, yang semoga yang baik-baik lo ambil ya. Tadi gue kebanyakan bercandanya ya karena orangnya emang bercanda mulu. Jangan dimasukin hati, keluarin dari dompet duit. Mantap jangan. Jangan ya. Pokoknya buat para penonton terima kasih banyak yang udah mau nonton di channel Host Production gue. Gue udah kedatangan tamu spesial gue, Bang Gary. Terima kasih banyak Bang Gary buat malam ini waktunya. Jangan kesini satu kali doang, sering-sering. Bawain makanan. Ih potong itu mah. Ya pokoknya terima kasih banyak buat para penonton. Jangan lupa bantu like-nya, bantu subscribe-nya, bantu support-nya, bantu dukungannya, terutama bantu doanya buat Host Production ini ke depannya lebih berkarya lagi, lebih berkembang lagi, pokoknya lebih meluas seluruh dunia. Iya. Dunia. Akhirat enggak akhirat. Jangan akhirat. Karena gue ini pengen. Ini berapa sih subscribernya sekarang? Subscriber berapa sih? Yang subscriber dikit Bang. Oh, sedikit. Makanya gue minta tolong sama penonton nih. Buat subscribe doang ya Allah, tinggal klik dong Bang, klik gitu doang. Iya, aduh jangan pelit dah, subscribe itu kalau kata YouTuber gratis. Subscribe itu gratis ya. Iya, subscribe gratis. Ribet-ribet ya. Jangan lupa nyalain loncengnya untuk pemberitahuan. Oh iya, siap, mantap dah. Pokoknya terima kasih banyak buat para penonton Host Production buat malam ini udah nonton semuanya. Pokoknya gue ucapin terima kasih banyak. Salam dari gue Pirli Pitung, Host Production, film pendek anak muda berkarya. Selebeu.